Halo teman-teman, untuk kalian yang mau mengikuti ujian Mandiri ITB atau SMITB di tahun ini, kali ini kita akan membahas video seleksi Mandiri UTB dengan mata uji matematikanya ya. Nah, ini adalah jenis soal dari materi yang akan kita bahas kali ini, dan tentunya tipe-tipe ini itu adalah tipe yang sering muncul di tahun-tahun sebelumnya. Oke, langsung saja ya teman-teman, tanpa berlama-lama kita bahas soalnya dari nomor 1. Soal nomor 1. Diketahui bahwa x0, x1, titik-titik sampai x ke 100 adalah barisan aritmatika dengan x0-nya sama dengan 2 dan x100-nya sama dengan 8. Nilai dari x54 itu sama dengan P per 100 dengan P sama dengan... Oke teman-teman, ini adalah salah satu bentuk soal tes yang muncul di tahun lalu, jadi materinya barisan aritmatika. Untuk mengerjakannya, berarti kalian harus tahu rumus dari barisan aritmatika. Untuk rumus aritmatika di sini yang akan kita gunakan itu adalah rumus suku ke N atau UN, teman-teman. Rumusnya A ditambah N kurang 1 kali B. Untuk UN-nya itu suku ke N-nya, A-nya itu bilangan awal, N-nya itu posisi sukunya, lalu B-nya itu bedanya. Ingat ya? Oke, langsung kita kerjakan, teman-teman. Di sini itu ada X100, maka ini adalah urutan ke 101, jadi U101. Nah, ini buat yang bingung kenapa jadi urutan 101, karena di sini mulainya dari X0. X0 di sini kan dia suku ke 1 atau U1. Lalu X1 di sini adalah suku kedua atau U2. Maka suku ke 100 itu pasti nambah 1, teman-teman. Jadinya U101. Karena kalau kita lihat X1 kan harusnya U1 tapi di situ U2, karena dia startnya dari X0. Bisa ya sampai situ ya? Nggak bingung? Oke, lanjut. Ini sama dengannya 8. Nah, maka kita ganti ya rumus U101-nya dengan rumus yang kita tulis tadi, yaitu A ditambah dengan buka kurung N-nya, itu posisi sukunya, berarti ke 101 dikurang dengan 1 dikali dengan B sama dengan 8. A-nya itu bilangan awal. Bilangan awalnya sudah ada di soal, yaitu yang X0 ini, teman-teman. Berarti yang 2 ini ya, A-nya. Jadi kita ganti A di sini jadi 2, ditambah dengan 101 kurang 1 itu 100, jangan lupa ada B sama dengan 8, jadi 100B sama dengan 8 dikurang 2, jadi B-nya ini kita dapat 8 kurang 2 itu 6, jangan lupa per 100, ini dari yang di depan B tadi. Sekarang udah dapat B-nya, berarti langsung teman-teman kita cari nilai P-nya. Di soal di sini diberitahu kalau X ke 54 itu adalah P per 100. Ingat kalau X 54 berarti itu adalah urutan ke 55 atau U55 ditambah 1 ya, sama dengan P per 100. Kita ubah lagi U55-nya jadi rumus, yaitu A tambah N kurang 1 kali B sama dengan P per 100. Kita ganti semuanya, teman-teman. A-nya itu yang tadi, yang X0 berarti 2, ditambah dengan N-nya posisi sukunya berarti ke 55, dikurang dengan 1, dikali B, B-nya kita dapat tadi ya, yang 6 per 100, sama dengan P per 100. Lanjut jadinya 2 ditambah dengan 55 kurang 1, 54, dikali 6 per 100 sama dengan P per 100. Nah, ini supaya lebih mudah, karena ada per 100, kita kali semuanya dengan 100. Jadinya 100 kali 2, 200. 100 kali 54 kali 6 per 100 ini coret 100-nya. Jadi tinggal 54 kali 6. Untuk sama dengannya coret lagi ya yang 100 di sini, jadi tinggal P. Lanjut jadi P-nya 200 ditambah dengan 54 kali 6 itu 324. Jadi jawabannya 524. Nah, dapat ya, jadi jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Segitiga BDC sama kaki dengan BC sama dengan DC. Titik A terletak pada garis perpanjangan CB. Jika P sama dengan 36 derajat dan Q sama dengan 50 derajat, maka nilai X adalah... Tipe soal ini juga biasanya ada ya, tentang bangun-bangun datar seperti ini. Tapi kebetulan ini mencari sudut. Nah, teman-teman, di sini ada ya gambar segitiga BDC yang dimaksud. Di mana ini B-nya, C-nya, ini D-nya. Oke, berarti segitiga ini yang dimaksud. Di soal juga diberitahu bahwa sudut P-nya itu 36 derajat, lalu Q-nya 50 derajat, maka yang ditanya X-nya. Berarti di sini P bisa kita tulis 36, lalu Q di sini bisa kita tulis 50. Nah, yang X ini ya, yang akan kita cari. Kita tulis tanda tanya merah saja. Oke, sebelum kita mencari nilai X, berarti kita butuh sudut di B yang di ABD, atau di sini kakak tandai dengan tanda panah hijau saja.
Nah, ini harus kita cari terlebih dahulu. Nah, teman-teman, untuk mencari ini, coba kalian lihat. Sudut B dan sudut D ini pasti sama. Kenapa? Karena mereka sama kaki. Jadi, kalau sama kaki, pasti sudut di B dan D-nya sama. Karena sisi BC dan DC-nya sama. Jadi, tinggal kita tulis ya, sudut B dan sudut D di sini sama. Maka, jika kita gunakan hukum jumlah sudut segitiga, berarti sudut B jika dijumlah sudut D dan ditambah sudut C itu jadinya 180 derajat karena jumlah sudut pada segitiga. Nah, sudut B ini dan sudut D ini kan sama ya, teman-teman, nilainya. Berarti kakak bisa ganti sudut D-nya dengan sudut B saja. Berarti sudut B tambah sudut B ditambah dengan, nah sudut C-nya udah ada, langsung kita masukkan ya, 50 derajat sama dengannya 180 derajat. Sudut B tambah sudut B itu 2 sudut B. Sama dengan 180 derajat dikurang 50 derajat. Maka sudut B-nya kita dapat, teman-teman, 180 kurang 50 itu 130 derajat. Jika dibagi 2 itu 65 derajat. Nah, kita dapat sudut B-nya 65 derajat. Maka kita bisa dapat sudut di panah hijau. Sudut di panah hijau ini kakak misalkan sebagai Y saja, maka Y-nya itu sama saja dengan 180 derajat dikurang dengan 65 derajat. Nah, kenapa begini, teman-teman? Karena kalau sudutnya berpelurus, itu dia jumlahnya 180. Jadi, untuk cari Y-nya, itu tinggal 180 kurang 65 derajat. Oke, dapat ya, sudut Y-nya di sini berarti 115 derajat. Kita tulis ya di sini 115 derajat. Jadi kita dapat, teman-teman, untuk mencari sudut X berarti tinggal gunakan jumlah sudut pada segitiga lagi yang 180 derajat. Jadi X di sini ditambah 115 dan ditambah 36 itu sama dengan 180 derajat. 115 tambah 36 ini hasilnya 151. Jadinya X derajat tambah 151 derajat sama dengan 180 derajat. Jadi sudut X-nya dapat 180 derajat dikurang 151 derajat, yaitu 29 derajat. Jika lihat opsi, berarti yang B ya, teman-teman, jawabannya. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Garis K melalui titik 1,3 dan 5,7. Jika garis L melalui titik 1,-5 dan sejajar garis K, maka garis L akan melalui titik P,0 dengan P sama dengan titik-titik. Oke, teman-teman, kali ini bukan soal pilihan ganda ya. Soal tipe ini juga muncul di SMITB, jadi kalian langsung ketik jawabannya. Dan untuk materi garis ini kemungkinannya sangat besar untuk muncul. Jadi kalian harus tahu materinya secara utuh ya. Oke, lanjut kita coba kerjakan. Pada soal ini diberitahu bahwa garis L itu sejajar dengan garis K. Karena sejajar berarti gradien untuk garis L itu sama dengan gradien untuk garis K. Atau gradien itu kan M ya biasanya simbolnya. M untuk L itu sama dengan M untuk K. Nah ini ya teman-teman, silahkan dihafalkan konsep dari sejajar, untuk gradiennya harus sama. Sekarang berarti kita harus tahu rumus dari gradien itu sendiri. Rumusnya untuk M itu sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Ini untuk menentukan gradien dari dua titik. Nah berarti untuk yang pertama kita tinggal cari gradien untuk garis K atau MK. Nah kebetulan dia melalui dua titik, berarti yang 1,3 ini sebagai X1, Y1, lalu yang 5,7 ini sebagai X2, Y2. Kita masukkan rumus ya, langsung ya. Berarti Y2 kurang Y1-nya itu 7 kurang 3, lalu X2 kurang X1-nya itu 5 kurang 1. Jadi ini 4/4 sama dengan 1. Gradien untuk K-nya kita dapat 1. Setelah dapat gradien untuk K-nya, kita tinggal cari gradien untuk garis L-nya. Dimana ini ada dua titik ya untuk garis L juga, yaitu 1,-5 dan P,0 di sini. Jadi 1 di sini X1, -5 ini Y1, lalu P di sini X2, lalu 0 di sini sebagai Y2. Oke, kita cari gradien untuk L-nya atau M untuk L. Berarti tinggal 0 dikurang -5 karena Y2 kurang Y1, lalu pernya P kurang 1 karena X2 kurang X1. Nah teman-teman, tadi itu kan kita sudah tulis M untuk L dan M untuk K itu sejajar, berarti mereka nilainya sama. Nah di sini M untuk K-nya kita sudah dapat 1, berarti M untuk L di sini kita ganti dengan 1. Berarti 1 sama dengan 0 kurang -5 itu 5 per P kurang 1. Kita kali ya ke kiri, P-1 kali 1 tetap P-1 sama dengan 5, berarti P-nya itu sama dengan 5 tambah 1. Nah dapat ya teman-teman, untuk P-nya berarti nilainya 6. Oke, kita tulis di sini 6. Kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui f(x) sama dengan 5x kuadrat ditambah 3. Hasil dari limit h mendekati 0 dari f(x plus h dikurang f(x),
per H adalah. Nah, teman-teman, untuk mengerjakan ini sebenarnya banyak cara ya. Pertama, kakak ingin kasih tahu kalian cara manualnya. Jadi kalian tinggal ganti nilai fx plus h di sini itu dari fx yang ini, teman-teman. Jadi kita tulis ya, fx plus h. Nah, x di sini itu akan kita ganti dengan x plus h, maka x di sini itu juga akan berubah jadi x plus h. Maka ini jadinya 5 buka kurung x plus h pangkat 2 ditambah dengan 3. Oke, lanjut, jadinya 5. Nah, kalau dikuadratin berarti dikali dengan dirinya sendiri ya. Jadi x plus h kali x plus h ditambah dengan 3. Cara ngalikannya satu-satu, teman-teman. Ini 5 kita tulis, x kali x di sini x kuadrat, lalu x kali h di sini jadi xh, lalu h kali x di sini itu plus xh lagi, lalu h kali h yang terakhir itu h kuadrat. Jangan lupa pakai kurung ya, ditambah dengan 3. Lanjut, teman-teman, tinggal kita turunkan 5-nya, lalu yang dalam kurung tadi kita jumlahkan atau sederhanakan, jadinya x kuadrat. Nah, ini xh ditambah xh di sini jadinya 2xh, ditambah dengan h kuadrat, lalu ditambah dengan 3. Nah, yang dalam kurung kita kali satu-satu ya, dengan yang di luar. Jadi 5 kali x kuadrat 5x kuadrat, 5 kali 2xh jadinya 10xh, ditambah dengan 5 kali h kuadrat di sini itu 5h pangkat 2, jangan lupa ada ditambah 3 belakangnya. Nah, selesai, teman-teman. Jadi ini itu adalah nilai dari fx ditambah h. Nah, sekarang tinggal kita ganti ke yang ditanya. Maka limit h mendekati 0 di sini, itu fx plus h-nya berubah jadi yang tadi, 5x kuadrat ditambah 10xh, ditambah 5h kuadrat ditambah 3, dikurang dengan fx. Nah, fx-nya juga ganti ya, teman-teman, yang ada di soal, yaitu yang ini, teman-teman, yang 5x kuadrat ditambah 3. Jangan lupa kasih kurung. Nah, ini tujuan ngasih kurung supaya nanti tandanya nggak salah ya ketika dikurangkan. 5x kuadrat di sini itu tinggal dikurang dengan 5x kuadrat di sini, jadinya habis. Lalu untuk yang 3, ini juga dikurang dengan 3 yang dalam kurung. Nah, ini tujuan dari membuat kurung ya, dari 5x kuadrat tambah 3 tadi. Oke, sisanya bisa kita tulis, jadinya limit h mendekati 0 dari 10xh ditambah 5h kuadrat per h. Nah, semuanya ada h ya, jadi bisa kita coret hanya, jangan lupa yang pangkat 2, hanya dicoret juga, jadi tinggal 1h. Jadinya 10x ditambah 5h, nah hanya diganti, teman-teman, karena ini limit hanya mendekati 0, jadinya 10x ditambah 5 kali hanya jadi 0. Jadinya 10x tambah 0 itu 10x. Nah, dapat, teman-teman, jawabannya yang D, 10x. Nah, untuk cara cepatnya, sebenarnya ini adalah pengertian dari turunan, teman-teman, konsep limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurang fx per h. Jadi teman-teman tinggal turunkan saja nilai fx-nya. Cara duanya, jadi fx-nya kita tulis ulang 5x kuadrat tambah 3. Lalu tinggal kita turunkan ya fx-nya. Kalau diturunin berarti 2-nya kali 5 yang depan jadi 10. Jangan lupa x-nya untuk pangkatnya kurang 1. Sedangkan untuk turunan 3 itu 0 ya, karena konstanta turunannya 0. Jadinya 10x aja. Nah, dapat ya, teman-teman? Jadi sama jawabannya. Silahkan. Jika kalian lupa cara kedua, bisa pakai cara manualnya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Integral dari 3 dalam kurung 1 min x per 1 plus akar x dx sama dengan. Oke, kali ini masuk ke materi integral, teman-teman. Jadi, sebelum kita mengerjakan soal ini, kalian harus ubah dulu bentuknya menjadi lebih sederhana supaya bisa diintegralkan. Caranya, teman-teman lihat, kalau di bawah pecahannya masih ada akar, berarti tugas kita adalah merasionalkan terlebih dahulu. Cara rasionalkan jelas ya, dikali sekawan. Jadi kita tulis ulang dulu soalnya. 3 dalam kurung 1 min x per 1 plus akar x. Kalau mau dirasionalkan berarti tinggal dikali lagi dengan, sama ya dengan yang bawah, tapi ubah tanda, teman-teman. Jadi pengalinya 1 min akar x per 1 min akar x. Nah, gitu. Ingetin, teman-teman, cara merasionalkannya ya. Samakan dengan yang bawah, tapi ubah tandanya. Oke, langsung, teman-teman, kita kalikan. Yang atas ini tidak perlu kalian jabarkan. Cukup kalian kalikan saja dalam bentuk masing-masing. Jadinya tetap 3 dalam kurung 1 min x dikali dengan, pakai kurung ya, 1 min akar x. Nah, cukup seperti ini saja, karena biasanya nanti kecoret dengan yang bawah. Untuk yang bawah, karena dia sama dan beda tanda, jadi kalian tidak perlu mengali satu-satu. Tinggal yang depan kali depan saja. Yang 1 kali 1 di sini jadi 1.
Lalu yang akar X kali min akar X di sini jadinya min X. Nah, sama ya teman-teman, satu min X yang ini dengan yang atas, jadi bisa kita coret. Satu min X yang atas dan yang bawah, sisanya kita tulis. Jadi tinggal 3 dalam kurung 1 min akar X. Nah, ini itu sudah sederhana, jadi tinggal kita integralkan. Untuk sifat integral, konstanta di depan kurung ini itu bisa dikeluarkan dulu teman-teman, supaya lebih mudah. Jadi 3 integral dari 1 min X pangkat setengah dx. Nah itu, kakak ubah akar X itu jadi X pangkat setengah. Lanjut ya, jadinya 3. 1 kalau diintegralkan itu jadinya X, karena dia konstanta. Lalu untuk yang X pangkat setengah, cara ngintegralinnya jadi 1 per 1 tambah setengah, pangkatnya juga tambah setengah ya, jadi X 1 tambah setengah di pangkatnya juga. Nah, jangan lupa teman-teman, ini itu ditambah dengan C. Oke, lanjut teman-teman, jadinya 3 buka kurung, X dikurang 1 per. Nah, 1 ditambah setengah itu sama saja dengan 1 setengah atau 3 per 2. X-nya juga pangkat 3 per 2 berarti ya, jangan lupa dikurung tambah dengan C. Nah, teman-teman lanjut ya, jadinya 3 buka kurung X dikurang, nah 1 per 3 per 2 tinggal dibalik teman-teman, jadinya 2 per 3. Nah, untuk yang ini, teman-teman menyederhanakannya seperti ini. Untuk X pangkat 3 per 2, itu sama saja dengan X pangkat 1 dikali X pangkat setengah. X pangkat 1 itu sama saja dengan X, lalu X pangkat setengah itu sama dengan akar X. Jadi, bentuk sederhana dari X pangkat 3 per 2 itu adalah X akar X. Bisa ya? Oke, kita tulis di sini berarti X akar X. Jangan lupa dikasih kurung ditambah dengan C. Sekarang kita kali dengan 3 yang di luar kurung. 3 kali X itu 3X. 3 kali min 2 per 3 kita coret dulu 3-nya. Jadi tinggal sisa min 2X akar X. Jangan lupa ditambah dengan C. Nah, teman-teman dapat jawabannya berarti 3 min 2X akar X plus C. Jika lihat opsi berarti yang A ya jawabannya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Diberikan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 8X ditambah 10Y itu sama dengan C. Persamaan tersebut ekuivalen dengan persamaan X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan 9. Berapakah A plus B plus C? Nah, teman-teman, ini adalah tipe soal persamaan lingkaran. Caranya kalian harus ubah bentuknya dulu ya, supaya sama dengan persamaan ekuivalennya. Nah, ini supaya mudah kita kelompokkan dulu. X kuadrat min 8X kita tulis duluan, jadi X kuadrat min 8X, lalu ditambah dengan, nah yang ini ya, Y kuadrat plus 10Y-nya kita tulis berikutnya sama dengan C. Nah, nilai X kuadrat min 8X ini bisa jadi X dikurang, 8-nya dari sini, jangan lupa dibagi 2, tutup kurung pangkat 2, dikurang 8 lagi per 2 kuadrat. Nah, teman-teman, ini yang harus kalian hafalkan. Jadi untuk catatannya, jika ada X kuadrat min AX, itu bisa diubah bentuknya menjadi X dikurang A per 2, jangan lupa 2-nya sudah rumus, kuadrat dikurang dengan A per 2 lagi dikuadratkan. Nah, A-nya itu bisa berapa saja ya, kebetulan yang kita cari tadi A-nya itu 8. Maka untuk Y kuadrat plus 10Y ini, itu bisa jadi Y ditambah dengan 10 per 2, tutup kurung pangkat 2, lalu dikurang dengan 10 per 2, pangkat 2 sama dengan C. Kalau sudah sampai sini sudah enak, kita lanjutkan. Jadinya X dikurang 8 per 2 itu 4. Jangan lupa ada kuadrat di luar kurungnya. Dikurang dengan 8 per 2, 4 pangkat 2 itu jadi 16. Lalu ditambah dengan Y plus 10 per 2 itu 5, tutup kurung kuadrat. Dikurang dengan 10 per 2 itu 5, pangkat 2-nya jadi 25. Sama dengan C. Kita urutkan teman-teman, yang X min 4 kuadrat dan Y plus 5 kuadrat kita taruh depan. Jadinya X min 4 kuadrat tambah Y plus 5 kuadrat. Min 16 dikurang 25 jadinya min 41. Sama dengannya C. Maka kita dapat X min 4 kuadrat tambah Y plus 5 kuadrat. Min 41-nya pindah ke kanan jadinya C plus 41. Nah, ini itu sudah ekuivalen teman-teman dengan bentuk yang ada di soal. Nah, bentuknya yang ini ya teman-teman, yang X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan 9. Kita tulis ya di bawahnya. Jadi X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan 9. Maka min 4 di sini itu sebagai min A-nya. Jadi min A sama dengan min 4. Coret minnya di kiri dan kanan, jadinya A sama dengan 4. Lalu plus 5 di sini sama dengan min B. Maka untuk B-nya, minnya tinggal pindah ke 5 ya. Jadi min 5 itu sama dengan B. Lalu C plus 41 di sini itu sama dengan 9. Maka C-nya sama dengan 9 dikurang 41. Jadinya min 32. Oke, sudah dapat teman-teman, langsung kita cari A plus B plus C-nya yang diminta pada soal. Berarti A plus B plus C di sini jadinya A-nya tadi 4, ditambah dengan B-nya tadi min 5, ditambah dengan C-nya tadi min 32.
4 tambah min 5 min 1 tambah min 32 jadinya min 33. Nah, kita dapat teman-teman jawabannya berarti yang C, min 33. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian dapat info dan soal terupdate seputar ujian mandiri di tahun ini. Terima kasih.